Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Jabar Gibran, NIM B1021211200. Di sini dalam memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen perubahan, saya akan membahas mengenai manajemen perubahan, serta nanti saya juga akan membahas mengenai perbedaan manajemen perubahan di dalam suatu perusahaan dan juga instansi pemerintahan. Langsung saja kepada pembahasan. Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Nah, dalam lingkup organisasi, perubahan di dalamnya dapat menentukan kelangsungan organisasi tersebut. Manajemen perubahan merupakan bidang yang sangat luas dan pendekatan untuk mengelola perubahan juga sangat bervariasi. Nah, peran manajemen dalam mengelola perubahan sangat penting karena mereka bertanggung jawab atas pengarahannya, memfasilitasi implementasinya, dan memastikan keberhasilannya. Adapun beberapa kunci manajemen dalam perubahan yaitu: yang pertama, merumuskan visi dan misi, kemudian menjadi pemimpin yang efektif dan menginspirasi, aktif dalam berkomunikasi, kemudian merancang dan mengelola perubahan secara sistematis, dan keterlibatan aktif dari semua pihak. Dengan memainkan peran ini secara efektif, manajemen dapat membantu organisasi mengelola perubahan dengan lebih baik, mengurangi resistensi, meningkatkan adaptabilitas, dan mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Kemudian, komitmen manajemen adalah hal yang paling mendasar dari sistem manajemen yang akan dan sedang dibangun atau diimplementasikan. Komitmen manajemen dalam perubahan merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi perubahan di organisasi. Adapun beberapa cara di mana komitmen manajemen dapat termanifestasi dalam konteks perubahan yaitu dengan menetapkan visi dan tujuan perubahan, menyediakan sumber daya yang diperlukan, komunikasi yang terbuka dan jelas, menghadapi dan mengatasi hambatan, memberikan dukungan serta pembimbingan, menegakkan konsistensi, dan membuat perubahan dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan yang mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan dengan lama. Nah, perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan agar tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Nah, 3 macam perubahan tersebut adalah: yang pertama yaitu perubahan rutin. Nah, di mana telah direncanakan dan juga dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua merupakan perubahan peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi. Dan yang ketiga adalah perubahan inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Pengaruh manusia dalam manajemen perubahan mengacu pada pemahaman tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi bereaksi terhadap perubahan, serta bagaimana pengaruh manusia dapat dimanfaatkan untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan perubahan dengan lebih baik dan juga efektif. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi. Nah, pada akhirnya, suatu organisasi mengkhususkan kompetensi berdasarkan pada keahlian dan kemampuan dari pegawainya. Karena keahlian dan kemampuan ini memberikan organisasi keuntungan dalam berkompetisi, kemudian organisasi harus terus mengawasi strukturnya untuk mencari cara yang paling efektif dalam memotivasi dan mengorganisir sumber daya, serta untuk memperoleh dan menggunakan keahlian mereka. Kebutuhan akan perubahan dalam organisasi dan perlunya pemimpin yang dapat berhasil dalam mengelola perubahan agar terus tumbuh. Salah satu gaya kepemimpinan disebut transformational leadership. Ini maksudnya khususnya sangat sesuai untuk membawa perubahan. Nah, gaya kepemimpinan transformasional sangat cocok untuk manajemen perubahan dalam sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan ini dapat memberdayakan karyawan dan juga mendorong mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dengan gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dan mendorong karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Gaya kepemimpinan ini
memungkinkan perusahaan untuk menghadapi perubahan dengan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan transformasional ini dapat meningkatkan inovasi organisasi secara langsung dengan menciptakan visi dan secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, eksperimen, berani mengambil risiko, dan juga berbagi ide. Konsep lingkungan organisasi sebagai pendorong perubahan organisasi dalam manajemen perubahan adalah pemahaman bahwa lingkungan eksternal dan internal organisasi dapat menjadi faktor yang utama dalam mendorong perubahan dalam suatu organisasi. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai dalam organisasi, serta pimpinan dan manajemen. Lingkungan eksternal yaitu berpengaruh langsung dan tidak langsung. Contohnya yaitu adalah organisasi pesaing, pemasok, komunitas lokal, konsumen, dan lainnya. Lingkungan organisasi juga mencakup faktor-faktor seperti perubahan regulasi, pemerintah, kemajuan teknologi, persaingan yang semakin ketat, serta perubahan budaya organisasi dan juga perubahan dalam struktur organisasi. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai perbedaan manajemen perubahan di suatu perusahaan dan juga instansi pemerintah. Perbedaan manajemen perubahan dalam suatu perusahaan dan instansi pemerintah dapat terlihat dari beberapa aspek, seperti tujuan, proses, dan faktor yang memengaruhi implementasi perubahan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan manajemen perubahan. Nah, di perusahaan, tujuan manajemen perubahan dalam suatu perusahaan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas dan juga mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Sedangkan di instansi pemerintahan, tujuan manajemen perubahan dalam instansi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pelayanan publik. Nah, memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mencapai tujuan pembangunan nasional. Berikutnya yaitu proses manajemen perubahan. Pada perusahaan, proses manajemen perubahan dalam suatu perusahaan biasanya lebih fleksibel dan juga cepat, dan fokus pada inovasi, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan peningkatan kinerja organisasi. Nah, sedangkan pada instansi pemerintahan, proses manajemen perubahan dalam instansi pemerintahan cenderung lebih kompleks dan melibatkan banyak pihak, dan fokus pada perbaikan sistem dan prosedur, serta peningkatan pelayanan publik dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi perubahan ini. Pada perusahaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah suatu perusahaan biasanya meliputi resistensi karyawan, kepemimpinan yang kuat, kemudian komunikasi yang efektif, serta dukungan dari manajemen tingkat atas. Sedangkan pada instansi pemerintahan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya adalah resistensi birokrasi, perubahan kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan dukungan politik, serta mengikuti daripada visi dan misi bupati maupun presiden. Meskipun ada perbedaan dalam manajemen perubahan di antara perusahaan dan juga instansi pemerintahan, namun tujuan utamanya tetaplah sama, yaitu untuk mencapai perubahan yang efektif dan juga berkelanjutan dalam organisasi. Keduanya juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu proses perubahan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen perubahan, serta tadi saya sudah juga menjelaskan mengenai perbedaan antara manajemen perubahan di suatu perusahaan dan juga instansi pemerintahan. Apabila terdapat salah kata maupun ucapan dalam penyampaian video tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan juga selalu diberikan kesehatan. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.